Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendakwakan ajaran Islam kepada kita. Alhamdulillah kita dapat menikmati indahnya Islam dan iman pada saat sekarang ini. Yang terhormat kepada dosen kita yaitu Ibu Sa'diatul Faudiah SPD MPD yang telah mengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dan yang kami hormati rekan-rekan yang dapat berpartisipasi pada presentasi ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hubungan tumbuhan dengan air. Dengan anggota kelompok ada 5 orang. Yang pertama, Atika Adi Putri dengan NIM 2203 1057, yang kedua Nabila Dharma Nur Zarifah dengan NIM 22031140, yang ketiga Putri Leoni Agustin dengan NIM 22031098, yang keempat Yarsa Erianti dengan NIM 22031049, dan yang kelima saya sendiri Wuri Julita dengan NIM 20031110. Baiklah, langsung saja ke presentasi pertama yang akan dibacakan oleh Nabila Dharma Nur Zarifah. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang transportasi air. Di mana transportasi air yaitu peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada saat kondisi lingkungan lembab atau jumlah uap air di lingkungan tinggi, air akan masuk ke dalam tumbuhan. Namun, bila lingkungan di sekitar tumbuhan kering atau jumlah uap air di lingkungan rendah, uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat di daun. Maka dari itu proses ini disebut dengan transpirasi, seperti yang tampak pada gambar. Apabila terjadi perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, proses perpindahan ini disebut dengan difusi. Apabila terjadi perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel, proses ini dinamakan dengan osmosis. Membran semipermeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilalui oleh zat lain. Contoh zat yang dapat melalui membran semipermeabel ini adalah air. Membran ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas keluar dan maksudnya zat-zat dari dalam dan luar sel. Contoh membran semipermeabel ialah membran sel. Selanjutnya yaitu tentang transpirasi. Di mana transpirasi yaitu proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa H2O atau hidrogen dan CO2 atau karbon dioksida terjadi siang hari saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nabila. Selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Yarsa. Kepada Yarsa disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam transpirasi.
Yang pertama yaitu transpirasi kutikula, merupakan evaporasi atau penguapan air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Yang kedua, transpirasi stomata, yaitu sel-sel mesofil daun yang tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Yang ketiga, transportasi lentikular lentisel, yaitu daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas yang dikenal sebagai ala komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini sebesar 0,1% dari total transpirasi. Selanjutnya, mekanisme transpirasi. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air molekul silem. Air dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor dalam. Yang pertama, stomata, jumlah persatuan luas, letak atau lokasi stomata, atau permukaan bawah atau atas daun, timbul atau tenggelam. Waktu bukan stomata, banyak sedikitnya stomata, dan bentuk stomata. Selanjutnya daun. Warna daun atau kandungan klorofil daun. Posisinya menghadap matahari atau tidak. Besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, dan banyak sedikitnya bulu di permukaan daun. Selanjutnya, faktor luar. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan membukanya stomata dan gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi, semakin tinggi intensitas sinar matahari yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi. Yang kedua, temperatur. Kenaikan temperatur menambah tekanan uap di dalam daun, serta menambah tekanan uap di luar daun. Kemudian angin. Angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap laju transpirasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Yarsa Erianti. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Atika. Pada Saudari Atika, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adanya perbedaan transpirasi dan gutasi. Transpirasi yaitu terjadi pada siang hari, air yang hilang berbentuk uap air, yang dilepaskan uap air murni, terjadi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel, terkendali oleh bukan stomata, dan menurunkan suhu pada permukaan tanaman. Adapun perbedaannya dari gutasi yaitu pada malam hari, air yang keluar berbentuk cair, cairan mengandung solute seperti gula dan garam, melewati hidatoda atau stomata air, tidak terkendali, dan tidak menurunkan suhu permukaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada gutasi. Pengertian gutasi. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Istilah gutasi pertama kali dipakai oleh Burgerstein. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi, namun laju penguapan atau transpirasi rendah, maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Selanjutnya terdapat
pada gambar yang bisa teman-teman lihat, yaitu gambar tersebut menunjukkan gutasi pada daun stroberi atau Fragaria grandiflora. Pada pagi hari, daun mengeluarkan air tetesan melalui hidatoda yang terletak di tepi dedaunan. Bunga muda mungkin juga menunjukkan gutasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi gutasi, ada 3. Yang pertama, menjadi proses pendukung dari keluarnya titik-titik air yang berasal dari dalam tumbuhan ke daun tumbuhan tersebut sendiri. Yang kedua, menjadi proses yang mempunyai peran penting untuk mengeluarkan zat maupun kandungan air yang terdapat dalam sebuah batang tumbuhan hingga digantikan menggunakan air yang baru, yaitu yang diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, menjadi proses yang mempunyai peran untuk mengeluarkan kandungan sejumlah senyawa dalam kandungan mineral. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab gutasi. Adapun faktornya yang pertama, karena adanya penyerapan air pada akar yang terjadi secara terus-menerus maupun akar yang terjadi tekanan positif. Yang kedua, karena adanya laju yang spirasi rendah. Dan yang ketiga, karena adanya kelembapan udara yang tinggi. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Atika Adiputri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan untuk materi selanjutnya, yaitu proses gutasi pada tumbuhan. Yang pertama, gutasi terjadi ketika kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi tetapi laju penguapan atau transpirasi rendah, ataupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Proses gutasi terjadi pada daun yang strukturnya mirip stomata yang dinamakan dengan hidatoda. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran air melewati proses gutasi terjadi karena adanya tekanan positif yang asalnya dari akar. Meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar tetap menyerap air dan mineral menjadikan air yang masuk ke jaringan lebih banyak daripada yang dilepaskan keluar. Yang ketiga, apabila transpirasi terjadi di stomata, maka gutasi terjadi pada struktur khusus hidatoda. Hidatoda disebut pula dengan stomata air. Hidatoda letaknya di bagian ujung dan sepanjang tepi daun. Oleh sebab itu, titik air akan terlihat di bagian ujung dan tepi daun. Yang keempat yaitu gutasi pada tumbuhan dapat diamati dengan munculnya tetes-tetes air di tepi daun. Gutasi biasanya terjadi pada malam hari, namun ada yang terjadi pada siang hari. Laju gutasi paling tinggi ditemukan pada tumbuhan Colocasia nymphefolia. Gutasi paling banyak terjadi pada tumbuhan air, herba, dan rumputan. Contohnya pada tumbuhan nasturtium, kentang, pubis, tomat, dan arben. Yang kelima yaitu proses gutasi pada tumbuhan terjadi jika akar mendapat tekanan positif. Tekanan positif pada akar terjadi jika lingkungan tumbuhan akar mendapatkan suplai air yang sangat banyak, sehingga akar dapat menyerap air secara berlebihan. Kelebihan air tersebut seharusnya dilepaskan melalui transpirasi. Namun, jika transpirasi tidak terjadi karena beberapa faktor seperti kelembapan udara yang tinggi, maka kelebihan air pada sel-sel tumbuhan dilepaskan dengan cara gutasi. Selanjutnya yaitu kualitas air gutasi. Titik-titik air yang keluar dari jaringan daun melalui proses gutasi bukanlah air murni. Berbagai senyawa diketahui terlarut di dalamnya. Ada beberapa senyawa yang ditemukan terlarut dalam titik-titik air tersebut adalah enzim, vitamin, gula, asam amino, serta mineral seperti P, Mg, V, K, dan Na. Hanya sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Putri Leonie Agustin. Nah, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, mungkin sekianlah presentasi yang dapat kami paparkan pada malam hari ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan mohon maaf atas kesalahan yang baik itu kata maupun ucapan. Baiklah, kami tutup saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.